Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana amma ba'du. Kaifa halukum? Alhamdulillah bi khair. Ya. Na'istum? La. Itu yang pojok siapa itu? Om Mahdi sakit. Ya, qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa 'ulumihi fid dharain. Amin. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wan-naf'a wal-intifa'a wal-ifadata wal-istifadata wal hasu 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wad dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa maradatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Ila angqol sampai mana? Al-babu Adabul hafiz wal muallim. Al-faslu tsani adabul hafiz ma'al muallim. Apa itu muallim? Guru. 'Allama yu'allimu ta'liman ta'limatan ta'laman ti'laman mu'allaman fa huwa muallim. Orang yang mengajarkan garis miring guru. Adab terhadap penghafal Quran terhadap gurunya. Ini kok tidak bisa ini. Ya, akhlaknya bagaimana? Ya bunayyal at-tawadhu'. Pertama adalah wat-tawadhu' wat taqdir li muallimil Quran. Nah, takdir itu adalah membantu kepada guru Quran. Ya bunayyal hafiz, wahai anakku yang hafiz. I'lam anna muallimal Qur'ani huwa nurun min anwarillah. Ketahuilah bahwasanya guru Quran itu dia adalah cahaya di antara cahaya-cahaya Allah. Nanti ada yang bilang, enggak usah ngapal ininya aja, enggak usah ngapal jamaknya gimana? Nah, nanti gimana cara menerjemahkan anwar? Nurun nuroni anwar. Anwar itu cahaya-cahaya, itu fungsinya kita menghafal jamak taksir. Ja'alahu sababan fi antalamisa kalimatil wahyi qalbak. Ya. Dia telah menjadikan, guru itu telah menjadikan apa? Jadikan sababan, sebab fi antalamisa kalimatil wahyi, di dalam apa talamisa, menyatukan kalimat wahyu qalbak kepada hatimu. Dialah seorang gurulah yang menjadikan, menyatukan, menghubungkan kalimat wahyu alias Al-Quran, ayat-ayat Allah itu dengan hatimu. Qala Allah Ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah yang akan, kalau menggunakan fi'il mudhari' bermakna akan. Allah yang akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu. Berapa yang diangkat? Darajat, beberapa derajat. Suratul Mujadalah. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lahum firu fi sabilillahi saqaltum ilal ard. Kemudian inna tawadhu'a, sesungguhnya orang yang tawadhu', li muallimika, kepada gurumu, huwa juz'un min adabik ma'al Qur'an, dia adalah bagian di antara adab-adabmu bersama dengan Al-Qur'an. Tawadhu' adalah adab kita di dalam adab Al-Quran. Li'annal mu'allima huwa man ja'alaka qadiran ala hifdhi hadzal kitabil 'azimi wa fahmihi. Karena sesungguhnya guru itulah dia yang menjadikanmu qadiran. Apa qadiran? Mampu. Ala hifdhi hadzal kitab, di atas menghafal kitab ini yang agung. Wa fahmihi, dan juga memahaminya. Qala ahadus salihin, ya, berkatalah salah satu di antara orang yang saleh, at-tawadhu'u lil muallim huwa at-tariqul aqrab li fahmi wal ilmi. Tawadhu kepada seorang guru itu adalah at-tariq, itu adalah sebuah jalan. Satu orang kemana ini?
Siapa? Hafiz. Hafiz Tidak lama. ilal hammam ya. Huwa at-tariq itu adalah jalan al-aqrab yang paling dekat untuk memahami dan juga untuk mengetahui. Ya. Faman rafa'a nafsahu amama muallimihi hurima min barakatil ilm. Ya. Siapa saja yang mengangkat dirinya, mengagung-agungkan dirinya, menyombongkan dirinya, membangga-banggakan dirinya amama muallimihi. Apa amam? Di depan gurunya, hurima min barakatil ilmi, diharamkan darinya barakah ilmu. La hadza an hadhil ahwal. Apa la hadza, yaitu adalah ada beberapa bagian dari keadaan-keadaan ini, maksudnya yang adab kita terhadap seorang guru. Iza dakhalta majlisa muallimik fadkhul bi adabin wa khusyu'in. Apa artinya? Apabila engkau masuk majelis seorang gurumu, maka masuklah bi adabin wa khusyu'in. Masuklah dengan adab dan juga dengan khusyuk. Ya. Jangan tiba-tiba masuk. Dan adabnya seorang murid kepada guru, ketika guru sedang mengajar, dia baru masuk, tidak disunahkan mengucapkan salam, tidak disunahkan mengucapkan salam. Ya, maka jangan bicara ya, jangan tidak disunahkan mengucapkan salam. Maksudnya apa gimana? Ketika pelajaran sedang berlangsung seperti ini, tiba-tiba Hafiz baru datang, assalamualaikum. Itu akan mengganggu konsentrasi semua. Kita udah menjelaskan panjang lebar. Langsung aja masuk. Tapi masuknya dengan apa? Adab dan juga khusyuk, tidak petantang petenteng begitu. Wah, langsung. La taqata'u asna al-hadis. Jangan engkau memotong asna al-hadis di pertengah-pertengah pembicaraan. Jangan memotong pembicaraan guru maksudnya. Jangan memotong apa tadi? Pembicaraan dari guru. Kenapa tidak boleh memotong pembicaraan guru nanti? Biar tidak apa? Biar tidak gagal paham. Wastami' lahu bikulli ihtimam, dan simaklah. Kalau sami'a artinya mendengar, kalau istama'a artinya adalah menyimak. Simaklah, wastami' lahu, simaklah baginya bikul ihtimam, dengan setiap ihtimam. Ihtamma yahtammu ihtimam, artinya apa? Syukron ala ihtimamikum. Ala ihtimamikum gimana gitu? Perhatian. Setiap perhatian ya. Setiap perhatian. Tadzakkar daiman anna ihtiramaka li muallimika wa ihtiramun li risalatil Qur'an allati yahmiluha. Ya. Ingatlah selalu bahwasanya memuliakan guru, memuliakan ihtiramaka, bahwasanya kemuliaanmu li muallimika kepada gurumu, huwa ihtiram, dia adalah memuliakan li risalatil Qur'an, kepada risalatil Qur'an, risalah Al-Qur'an, allati yahmiluha, yang dia itu menghafalnya atau membawanya. Kemudian yang kedua, akhlak kita kepada guru itu apa? As-sabru 'ala ta'limi wa ihtiramu. As-sabru 'ala ta'limi wa ihtiramu taujihat. Pertama, sabar dalam belajar. Wa ihtiram, dan memuliakan at-taujihat. Taujihat itu memuliakan apa? Wajjaha yuwajjihu taujihat, yaitu dalam berhadapan, memuliakan di dalam menghadapinya. Ya bunayya, wahai anakku, tariqul ilmi laisa sahlan. Ya. Wahai anakku, jalan menuntut ilmu itu tidak mudah. Siapa yang bilang di sini orang menuntut ilmu itu mudah? Ya. Menuntut ilmu itu sulit. Ya, menuntut ilmu apa yang mudah kira-kira? Nuntut ilmu sihir pun sulit. Nuntut ilmu pelet pun sulit.
Parit, pecinya parit. Nah, nggak percaya nuntut ilmu sihir itu sulit. Ana pernah ketika itu masih kecil ya, diceritakan oleh orang bahwasanya dia punya tetangga ahli sihir ya. Dia tetangga ini ahli sihir. Di desa itu kalau ada yang disihir, pasti ujung-ujungnya dia yang dituduh orang itu. Hebat sihir gitu. Ternyata di dalam menyihir orang itu emang sulit juga. Belajar ilmu sihir itu juga sulit. Siapa yang sering bicara itu? Zaki. Nanti saya tanya, apa yang sulit itu ilmu apa? Ah, kan? Ya, yang sulit itu semua ilmu sulit. Salah satunya juga ilmu hitam pun sulit ya. Ilmu sihir sulit. Bahkan ketika orang mau nyihir, ini kisah-kisah yang yang Anda dapatkan. Dia itu harus membuat mantra-mantra dulu. Habis itu harus ada medianya dalam menyihir. Kayak anak punya guru, punya adik meninggal, perutnya gede, segede balon gede itu. Nah, ternyata dibawa ke dokter tidak ada penyakitnya. Nah, ternyata itulah penyakit sihir ya. Sihir. Nah, sihir itu ternyata itu didapatkan dari seseorang kakek-kakek yang menyihir dia. Nah, kakek-kakek itu ada pesanan ya. Pesanan dari seseorang. Nah, pas masuk ke tempat itu, oh isinya itu masya Allah gitu. Ada balonnya, ada kemenyan, ada banyak hal lah. Udah ada mantra-mantra dan seterusnya. Itu gimana? Pasti belajarnya lama juga itu dalam menyihir gitu. Banyak belajar apa lagi? Nyuri. Banyak itunya teori-teorinya. Lebih-lebih kita belajar yang hal yang baik, ilmu Quran dan seterusnya itu akan membutuhkan apa? Ijtihad. Ijtihad yang besar. Salah satu ijtihad kita dengan memuliakan guru. Kenapa? Kenapa penting memuliakan guru dalam belajar? Ketika antum tidak memuliakan dan seterusnya itu agak sulit masuknya, masuknya ilmu itu. Didengarkan dengan baik. Kalau nggak didengarkan, iya guru nggak akan rugi gitu pertanyaannya. Tapi yang rugi itu adalah yang belajar. Ya seperti itu. Makanya thariqul ilmi laisa sahal. Menuntut ilmu itu tidak mudah. Wa huwa yahtajun ila sabrin wa musabarah. Ya. Dan dia itu membutuhkan kepada kesabaran bahwa musabarah yaitu adalah ini keistiqomahan. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah ya. Ini yang masyhur ya dalam hadis. Siapa saja salaka tariqan yang menempuh jalan yaltamisu fihi ilman untuk mencari ilmu sahhalallahu Allah memudahkan baginya tariqan ilal jannati jalan menuju surga. Jalan menuju surga itu dengan ilmu. Jalan menuju surga dengan ilmu. Apa kita kira-kira kita masuk surga tanpa ilmu? Enggak ada. Semua jalan menuju surga itu harus menggunakan ilmu. Makanya orang yang tidak menuntut ilmu seolah-olah itu dia tidak membangun jalan menuju ke dalam surga. Sedekah pun butuh ilmu. Sedekah juga butuh ilmu. Ya, zakat itu juga butuh ilmu. Apa dalilnya? Innamas shadaqatu lil fuqara. Nah, nanti 8 lil fuqara orang fakir, zakat untuk orang fakir. Ini dikasih siapa? Zakat kepada madrasah dan seterusnya. Tidak sah zakatnya seperti itu. Dia zakat kepada siapa lagi? Kepada orang kaya tidak sah. Makanya sedekah pun harus ada ilmunya gitu. Siapa yang kita sedekahkan Ustaz yang pertama? Yas'alunaka 'anil surah ini surah Al-Baqarah. Yas'alunaka madza yunfiqun. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidain. Nah, yang pertama itu yang kita sedekahkan adalah orang tua. Jika punya uang misalnya 200.000, mutar di mana 200.000 itu? Yang didahulukan orang tua, wal aqrabin, kemudian keluarga dekat, sepupu, apalagi? Maksudnya setelah sepupu apa? Keluarga dekat kita, tetangga, siapa lagi? Teman ini yang ada sedarah kita gitu. Wal yatama, baru anak yatim. Nah, jadi dalam bersedekah pun, berinfak pun harus ada ilmunya.
wal yatama wal masakin, ya. Baru yang disedekahkan orang yang kini wal masakin. Apa masakin? Orang miskin, ya. Yas'alunaka ma sayunfikun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin. Baru wa ibnis sabil. Baru yang kelima adalah ibnis sabil. Siapa ibnis sabil? Orang yang musafir, perjalanan jauh dan seterusnya. Jadi ini yang disedekahkan yang pertama anak yatim. Orang tuanya tidak. Nah, seperti itu. Tapi ya punya ilmu, 4 itu. Maksudnya 4 itu skala prioritas. Apa itu prioritas? Orang yang didahulukan lebih awal prioritas. Pertama orang tua, wal akrobin, kemudian orang dekat, anak yatim. Setelah anak yatim baru orang miskin. Makanya kita dalam infak pun punya ilmu. Apa perbuatan yang tidak membutuhkan ilmu termasuk surga? Tidak ada. Semua membutuhkan ilmu. An Aisyah radhiyallahu taala anha apa? Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa radd. Siapa yang beramal tanpa ilmu, itu maksud Siti Aisyah. Siapa yang beramal tanpa ilmu maka tertolak. Amalnya tertolak. Dia puasa. Kenapa dia puasa? Ya puasa aja. Siapa nyuruh dia puasa? Ya orang tua. Kapan puasanya? Ya kita lihat kemarin dari pagi sampai petang itu aja. Terus rukun puasa? Ya enggak tahu. Kotanya saya enggak tahu. Syarat puasa enggak tahu. Loh, kok begini? Ya berarti dia puasa ikut-ikutan bukan dengan ilmu. Makanya jalan menuju surga itu adalah ilmu. Apapun yang kita kerjakan lebih-lebihnya seorang santri, ibadah apapun itu harus dengan ilmu, tidak boleh ikut-ikutan. Tidak boleh ikut-ikutan. Kenapa ente kunut? Ya, saya ngikut gitu. Seorang penuntut ilmu harus tahu kenapa dia terus kunut. Tidak boleh tidak punya dasar. Nah, itu bahasanya. Tidak boleh. Kalau bahasa orang kampusnya itu tidak boleh tanpa referensi. Tidak boleh tanpa daftar pustaka. Nah, itu. Dan seterusnya itu. Kenapa ente membaca ini? Lah, orang tua saya ngomong kayak gitu. Guru saya ngomong kayak gitu. Enggak. Seorang penuntut ilmu lebih-lebih santri harus tahu kenapa dia melakukan itu. Harus tahu kenapa dia melakukan itu. Makanya seorang santri itu harus banyak nanya biar dia tahu. Ustadz, kenapa kita itu ketika sholat itu harus menggunakan baju muslim? Kenapa nggak baju Barcelona atau Real Madrid? Ya, ternyata ada di surah ini Al-A'raf, ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Wahai anak Adam, ya Ya bani Adam khudhu zinatakum. Pakailah, ambillah ya. Zinatakum, perhiasanmu, maksudnya itu adalah pakaianmu. 'Inda kulli masjid, ketika masuk masjid. Zinah. Nah, zinah itu identik dengan perhiasan. Pakailah perhiasanmu. Nah, maksud perhiasan itu bukan tiba-tiba dia pakai kalung, pakai ini cincin, enggak. Perhiasan itu adalah pakaian yang orang beriman, bertakwa, itulah baju. Jadi seperti itu semua aspek-aspek ketika kita menuju surga itu pasti menggunakan ilmu. Sabar. Orang yang tidak mempunyai ilmu, dia dikit-dikit subuh pendek. Apa subuh pendek itu? Dikit-dikit marah. Jarang bisa bersabar. Tapi kalau orang udah ilmunya sangat tinggi, mempunyai ilmu, dia itu bisa bersabar, bisa apa lagi? Bisa menahan amarah dan seterusnya. Takbir, Allahu Akbar. takbir, Allahu Akbar. takbir, Allahu Akbar. Iya, biar setannya pergi ngantuknya. Iza wajjahaka mu'allimak aw in taqada akhta'ak fi tilawah fala ta'khudh dhalika bi'aini ad-dayq bal ushkurhu li'annahu yas'a li tashihika wa tahsinika. Iza wajjahaka mu'allimuk aw in qad akhta'ak fi tilawah, apabila seorang gurumu itu wajjahaka, menghadapimu, berhadapan denganmu maksudnya. Au in taqada akhta'aka fit tilawah, atau dia menemukan akhta'ak, salahmu di dalam membaca Al-Qur'an, fala ta'khudh bidzalika bi'ainid dhayq, maka jangan kamu itu mengambil itu dengan ain. Dengan apa ain? Dengan mata. Ain itu mata. Bi'ainid dhayq, dengan mata yang dhayq, yang sempit, atau bahasa lainnya itu mata yang ini tuh apa namanya? Misalnya dia orang, ketika kita meremehkan orang biasa mata kemana?
begini itu. Apa bahasa sini itu? Sinis. Ya. Oh sini ya, bahasa sini juga sinis. Bi'ainid dayiq, dengan mata yang sinis. Alah, nah biasa gitu kan. Bacaan kayak gini. Alah, nah itu nggak boleh seperti itu. Pokoknya dia meremehkan gurunya. Bal ushkurhu. Bahkan engkau bersyukurlah kepadanya di annahu yas'a, karena sesungguhnya dia itu berusaha litashihika, untuk sahhaha yusahhihu tashihan, yaitu membenarkanmu, wa tahsinika, dan juga memperbaikimu. Tadzakkar anna sabra 'ala at-ta'limi huwa 'alamatu sidqika fi talabil ilmi. Ingatlah bahwasanya sabar itu terhadap ta'lim, dalam belajar, dia itu adalah alamatu sidqika, yaitu adalah tanda-tanda kebenaranmu, maksudnya itu jalan yang benar, fi talabil ilmi, di dalam mencari ilmu. Kama tasbiru ala taujihi muallimikal yaum, sebagaimana engkau bersabar dalam menghadapi gurumu pada hari itu. Belajar dalam menuntut ilmu itu adalah jalan yang sudah benar, sebagaimana engkau bersabar dalam menghadapi gurumu pada setiap hari ya. Satata'allamu kaifa tasbiru ala ra'iyatik godan. Ra'iyah, apa ra'iyah? Ra'iyah itu lebih ke penjagaan. Sebab apa dah? Satata'allamu, akan engkau tata'allamu, belajar bagaimana bersabar ala ra'iyatika godan, dalam penjagaanmu besok. Fa inal qiyadah sabrun wa mas'uliyah. Qiyadah, apa qiyadah? Karena sesungguhnya al qiyadah sebagaimana engkau bersabar ar-ra'iyatik godan. Ra'iyah itu buruan ya, ra'iyataka godan, sebagaimana engkau bersabar terhadap buruanmu besok. Orang berburu itu pasti bersabar. Orang nggak bersabar berburu, nggak bisa dia dapat kijang. Tahu kijang kan? Sini pernah ngeliat nggak kijang? Di kebun binatang ya? Enggak, yang sekitar sini nggak ada ya kijang-kijang? Nggak ada? Oh iya, udah punah berarti kijang di sini ya. Kalau di Lombok Anda pernah melihat secara langsung kijang liar. Itu di atas Gunung Rinjani. Itu kijang. Kalau di bawah udah mati dia itu, udah dibantai sama orang-orang kijang. Enak tuh kijang itu. Di kijang itulah ada minyak di sana, itu minyak kasturi. Nah, dia pernah kenal namanya minyak kasturi? Nah, kijang, minyak kijang. Makanya Al-Quran dikatakan apa? Khitamuhu misk. Misk itu adalah kasturi. Kasturi itu diambil dari minyak kijang. Kijang itu mempunyai kelenjar, itu dia itu sekilonya itu bisa 700 juta. Sekilonya itu bisa 700 juta. Makanya bingung mana. Kalau gitu kita ternak kijang aja gitu ya. Ternak kijang, nanti ininya itu kelenjarnya itu kita dapatin sekilonya itu 700 juta. Itu bisa beli banyak tuh gitu. Ternyata kijang itu ribet ininya, pemeliharaannya dan seterusnya itu ribet. Nah, biasanya orang-orang itu mendapatkan dari ini, dari apa? Di hutan-hutan yang liar itu dapat kijang. Nah, kita harus bersabar di dalam apa? Berburu. Ada yang pernah berburu apa di sini kira-kira yang diburu selain kijang? Burung, ya. Ikan. Oh, siapa yang memburu bab satu itu? Buat apa bab satu diburu? Ya. Ya, itu kijang, kemudian burung ya. Anda pernah berburu ini ikan di tengah laut. Nggak sabar Anda, nggak dapat. Ya, ikan malam-malam terutama bawa senter waktu apa laut lagi bukan pasang apa namanya, surut. Ketika laut lagi surut tuh malam-malam, oh enak itu, ikannya langsung depan mata kita. Pas Anda tangkap lepas sudah pulang terus. Ya itu, kalau kita nggak sabar dalam mencari buruan. Begitulah dalam menuntut ilmu, itu harus bersabar. Sabar dalam menahan ngantuk. Sabar dalam segala hal. Gimana caranya Ustadz? Pagi-pagi saya ngantuk, pertama faktor kebiasaan ya. Ngantuk pagi-pagi itu salah satunya pertama faktor kebiasaan. Kebiasaan gimana Tat? Pagi-paginya dia tidur. Kalau dibiasakan pagi-pagi tidak tidur, maka kita itu terbiasa. Makanya dalam kitab Tambiul Gopilin, siapa yang sering tidur pagi, dengan garis miring ya, tidur pagi itu dah kebiasaannya,
maka dia akan menjadi orang degil. Apa degil itu? Keras kepala. Keras kepala, orang yang sering tidur pagi. Tidur pagi, pokoknya habis subuh langsung start itu. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Baca doa lagi dia kan. Yang kedua, siapa yang tidur ketika sore hari, maka buntulah otaknya. Buntu otaknya orang tidur di sore hari. Sepintar apapun dia, cek aja. Antum tidur sore hari 2 hari saja, tak jamin lah. Antum enggak akan bisa menghafal sesuai dengan yang terbiasa antum hafalin. Ini beku langsung otak itu. Otak itu beku ketika kita tidur sore hari. Makanya usahakan pagi hari itu kalau nggak ada kegiatan seperti ini, olahraga dan seterusnya. Ya, nanti kita akan membuat olahraga wajib ya. Karena bingung olahraga wajibnya apa kira-kira yang bagus? Bola. Atau ini futsal. Futsal. Nunggu ini dulu yang ini. Yang lari-lari cukup nggak ini ya? Enggak ini ya. Nggak ada punya sepatu. Pak, ada. Yang nggak punya sepatu angkat tangan. Oh, cuma 2 orang nggak pakai sepatu. Sendal bisa, tapi kan nggak enak lah pakai sendal. Anak juga nggak bawa sepatu, keberatan gitu. Ya itu nantilah kita pikirkan apa olahraga wajib. Kita itu harus olahraga ya. Karena olahraga itu salah satu faedahnya itu biar kita sehat. Kedua, darah lancar. Ketika darah lancar itu oksigen itu banyak masuk ke otak. Ketika oksigen banyak masuk ke otak, cepat kita ngapal gitu. Ketika oksigen jarang masuk ke otak, itu nyebabin kita itu itu. Salah satu penyebab kita itu ngantuk itu 2 faktor. Pertama karena kurang tidur, kedua itu karena oksigen kurang ke otak. Kenapa oksigen kurang ke otak? Ya mungkin jarang olahraga. Kemudian sering makan-makan yang berlemak atau sering makan yang bergula. Makanya kalau makan nasi itu dikit saja biar nggak cepat ngantuk. Ya, makanya itu ayamnya aja habisin gitu. Kalau nasi dikit aja. Kalau pengen ini seger gitu. Ya, makanya mudir Mahasini Ustaz Ari, beliau itu kemarin mengamalkan tidak makan nasi 2 bulan. 2 bulan. Alhamdulillah udah beliau mengatakan agak seger. Anak yang praktikin itu sepekan tipes langsung. Nyoba gak makan nasi. Benar gak makan nasi. Gak makan nasi sepekan itu. Tipes langsung itu. Tapi ya jangan ekstrim banget lah. Mungkin antum masih pertumbuhan ya, umur 17 sampai 25 itu masih pertumbuhan. Jadi ya banyak makan protein ya, banyak makan protein. Protein yang tadi insya Allah proteinnya di sini lengkap lah ya. Ikan, ayam. Jarang antum makan tempe tahu kan. Kita dulu di pondok, masya Allah itu makan kita itu nasi itu kan dijatahin nasi. Cuma berapa ini? Berapa suap? 1, 2, 3, 4 orang cuma berapa ini? Ya dikit lah. Berapa 4, 5 suap udah habis. Kita udah masih lapar luar biasa. Terus ininya lauknya gorengan yang digoreng. Gorengan yang digoreng balik gitu. Ngerti maksudnya? Gorengan yang digoreng balik. Biasanya kan dulu dagang nih yang ini. Nah, sisa-sisa gorengan itu digoreng lagi. Itu yang kita makan. Oh, itu dalam ilmu kesehatan itu bukan sehat lagi tuh, penyakit di atas penyakit. Tapi itu masya Allah, tahu tempe. Tahu tempe. Kalau udah mulai kita makan fosil, itulah nikmat terbesar. Apa fosil itu? Kalau bahasa kita di Jakarta itu fosil itu leher ayam. Leher ayam itu fosil namanya. Apa lauknya? Lauk fosil. Oh, itu udah nikmat terbesar itu. Di sini antum ayam. Kalau nggak ayam ikan. Kalau nggak ikan telur. Nggak telur ayam lagi, telur seterusnya. Apalagi masa pertumbuhan antum seperti ini bagus itu. Antum banyak makan protein. Nasi kalau bisa dikurangin biar tidak terlalu ngantuk seperti itu. Ya, apa tadi pembahasannya? Ya, Bainal qiyadah sabrun mas'uliyah. Ya, makanya sendiri akhlak qiyadah mengikat buruan atau mengikuti ilmu itu sabar, dan sabar itu mas'uliyah penuh dengan tanggung jawab ya. Yaitu kita ketika berburu, anak enggak terlalu hobi berburu, tapi ketika berburu itu enak. Berburu itu enak. Antum sesakit apapun enggak kita rasa loh, bener. Berburu layang-layang misalnya. Bener.
Anak waktu kecil dulu berburu layang-layang itu setar dari habis pulang sekolah sampai malam. Setar itu. Padahal Anda nggak terlalu ini hobi ini apa namanya naikin layang, tapi ngejar layang itu jangan ditanya gitu. Ngejar layang itu nggak tahu itu hormon apa yang keluar. Ketika itu ketika kita rebutan ini kan layang-layang, kegores ini pakai apa celurit. Ada orang anak-anak juga temen anak itu dia ini berburu layang-layang pakai celurit. Biar kalau dia kan biasa layarnya udah di ini, udah depan mata kita. Kalau digini celuritnya kan nggak bisa kita maju, pasti dia aja yang dapat layang-layang gitu. Kalau dia nggak dapat pasti rusak layang-layang itu kan. Nah, anak kena itu celurit nggak ada rasanya sedikit pun. Karena celurit di sini masih ada bekasnya sini. Itu nggak ada rasanya celurit itu. Ketika apa namanya lagi berburu layang-layang, terus lari banyak duri. Kemudian itu apa namanya kaca-kaca, pecahan kaca, beling itu kena kaki gak ada rasanya. Antum pasti percaya ini, gak ada rasanya, mungkin ada dikit. Nah, pas pulang ke rumah lah baru kita merasakan sakit itu. Nah, kenapa ternyata setelah anak pelajari dengan lebih lanjut, ternyata hormon adrenalin kita itu keluar. Hormon adrenalin itulah yang membuat kita itu bergebu-gebu. Nah, ketika bergebu-gebu, kita itu nggak merasakan sakit. Kita nggak merasakan sakit. Kalau sakitnya dikit. Sakitnya sedikit orang yang ketika adrenalinnya itu naik. Nah, tapi nanti ketika adrenalin udah turun, nah baru dia merasakan itu sakitnya. Makanya kata Rasul ketika orang berperang, berjihad fisabilillah itu, sakitnya itu seperti nggak terlalu dibanding orang yang sakaratul maut. Kenapa? Pertama adrenalinnya naik ketika orang berperang. Bayangin ada musuh di sini, kita di sini, adrenalin kita naik. Nah, ketika kita luka sedikit itu gak ada rasanya. Nah, perang-perang, nah pas terpenggal misalnya kepalanya, gitu, itu sakit, tapi cepat sakitnya. Karena sakit itu yang merasakan itu apa yang merasakan sakit? Otak. Nah, ketika otak udah diputus, kecetak, gitu. Berarti cepat sakit, tapi cepat ininya, hilang sakitnya. Dibanding orang yang mati secara normal. Mati secara normal sakaratul maut, otaknya nggak bisa tuh, berarti dia merasakan tetap sakit yang luar biasa. Makanya jihad fisabilillah itu dirindu-rindukan oleh orang Islam. Bahkan orang-orang kafir pun banyak yang rindu perang ketika perang-perang ini dulu, perang di Eropa, perang salib dan seterusnya itu. Ketika ditanya Raja Richard IV, ditanya Raja Inggris, kenapa engkau hobi perang? Toh juga nggak perang pun mati, gitu, katanya. Mau perang, nggak perang, kita juga mati. Kita cuma hidup ini nyari mati, katanya itu. Yang ini, itu orang kafir ketika perang salib dan seterusnya. Benar dia kalah. Itu apa namanya berburu. Qaulus salaf man 'allamani harfan kuntu lahu 'abdan. Ini enggak salah itu kata Imam Ali ya, Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Perkataan ulama salaf, siapa yang mengajarkanku satu huruf, kuntu lahu 'abdan, aku telah menjadi budak baginya. Siapa yang mengajarkan satu ilmu, aku itu telah menjadi budak baginya. Hadzal qaul yu'abbiru 'anil taqdiril 'azimi lil muallim. Perkataan ini abbara yu'abbiru, yaitu adalah dipraktikkan ala takdir al-'azimi, di dalam kemampuan agungnya lil muallim, seorang guru. Nah, seorang inna man 'allamaka harfan minal qur'ani huwa sababun min ayyazdada imanaka wa yaqtariba qalbaka minallahi. Ya. Sesungguhnya orang yang mengajarkanmu satu huruf dari Al-Quran itu, dia adalah sebab dari apa? Ayyazdada, menambah imanaka, imanmu, wa yaqtariba qalbaka, dan juga apa? Iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Iqtaraba itu berasal dari qoruba. Qoruba itu artinya dekat ya. Iqtaraba artinya mendekatkan ya, hatimu minallah, kepada Allah. Tadzakkar qaula ahadi muallimi, ingatlah perkataan salah satu dari guruku, ma jalastu amama muallimi illa ka'annani fi salatin, ya.
Tidaklah aku duduk di depan seorang guruku kecuali seolah-olah aku itu dalam keadaan sholat. Maksudnya dalam keadaan sholat itu gimana? Diam, tidak bicara, khusyuk, khudu, memperhatikan dengan seksama seperti itu. Ya. Unzur ila salafis salih, ila salafis salih. Kaifa kanu yujilluna muallimihim hatta anna ahadahum kana la yarfa'u basarahu ila muallimihi hayaan wa khasyatan, ya. Lihatlah ulama salih, ulama salafus salih. Bagaimana mereka itu yujalluna muallimihim, mereka menghormati guru mereka. Hatta anna ahadahum, sehingga salah satu di antara mereka tidaklah mereka mengangkat mata mereka ila muallimihi, kepada guru mereka, hayaan karena malu, wa khasyatan, dan juga karena takut. Maksudnya khasyah ini bukan takut apa istilahnya itu? Takut pengecut, bukan. Takut penghormatan. Kan ada takut pengecut itu apa? Khofa ya khof. Dia takut, emang takut karena dia itu ini pengecut. Apa bahasa orang Inggris itu? You are chicken, katanya. Kamu itu pengecut. Bukannya chicken itu ayam, ya. Kalau bahasa orang Inggris itu pengecut itu apa? You are chicken. Nah, kamu itu adalah pengecut. Seperti itu. Jadi memuliakan guru salah satu seperti itu. Ya. Kisah tu talibin tawadhu' ma muallimihi, kisah seorang penuntut ilmu yang tawadhu terhadap gurunya. Kana hunaka syabun yud'a Ari. Di sana ada seorang pemuda dinamakan Ari. Bada'a rihlatuhu ma'a hifdzil Qur'ani ala yadi muallimin kabirin fis sin. Dia memulai rihlah. Apa rihlah itu? Perjalanannya bersama menghafal Quran ala yadi muallim, di tangan seorang guru yang kabir, yang besar, pisir dari segi umur. Maksudnya itu adalah orang tua, ya. Lakinnahu kana syadidan fit ta'lim, akan tetapi seorang guru itu syadid. Bahasa orang sekarang ini apa? Guru yang killer, atau dosen yang killer. Ada guru-guru waktu kecil killer. Apa killer itu? Tegas. Anak dulu kelas 2 MI, saya ingat sampai sekarang nggak akan lupa tuh guru anak. Dulu itu kalau ngajar kita kan, ngajar baca. Biasa kelas 2 MI itu ngajar baca kan. Nggak bisa penggaris itu di sini. Coba N A, gimana bacaan NA? Nah, MA ma dibaca apa? Nggak tahu, kecetar. Langsung ini terbang itu ini apa? Penggaris terbang. Anak ingat tuh sampai teman anak setiap hari nangis. Kalau nggak nangis itu masih mikir dia. Kok saya nggak nangis hari ini ya? Gitu. Kelas 2 MI, saya ingat itu. Alhamdulillah anak nggak pernah diituin. Maksudnya langsung bisa, alhamdulillah. Kenapa bisa? Karena takut dipukul gitu. Teman anak itu masya Allah langsung dar ya. Sampai kebal dia udah ini dengan penggaris. Anak MTS lagi, kita belajar, setelah belajar harus ngapal. Setelah ngapal, kalau nggak hafal, penggaris itu terbang. Belajar SKI, sejarah kebudayaan Islam. Dijelasin dulu, ini namanya raja ini, hidup ini namanya Salahuddin Al-Ayyubi, lahir tanggal segini, mati tanggal segini, dan seterusnya. Silakan pertemuan besok dihafalin. Hafalin tuh 5 lembar sejarah gini. Setelah hafal, langsung ditanya. Coba, Salahuddin Al-Ayyubi lahir tahun berapa? Salah satu ini langsung kecetar, ya. Seperti itu. Nah, beliau mempunyai guru yang syadid, ya. Karena ri yukhti ahyanan fit tilawah. Ri dia itu melihat, ya, yukhti dia itu menyalahkan, ahyanan fit tilawah. Kadang-kadang dia menyalahkannya dalam ri Ari di sini, ya. Karena Ari itu yukhti ahyanan, dia itu salah kadang-kadang fit tilawah. Wa kana muallimu yu'idu taujihahu marratin adidah, ya. Muallimnya, masih guru beliau itu yu'idu, mengembalikan taujihahu, yaitu wajahnya, marrat berkali-kali, adidah dengan sangat apa? Ini tajam. Fi ahadil ayyam, pada suatu hari, sya'ara bit'ab, ya. Ari dia itu sya'ara apa sya'ara?
merasakan ta'ab, lelah. Wa qala fi nafsihi, limadza yukarriru muallimi at-tawjiha bihadzal syakl? Kenapa itu guru saya itu bolak-balik membahas tentang satu ini saja gitu. Taujih itu berhadapan bihadzal syakl, maksudnya dalam bentuk pelajaran ini saja yang diulangi, nun mati dan tanwin, besoknya nun mati dan tanwin. Bahkan ada di Jakarta itu seorang guru belum mengajarkan kita basmalah itu sepekan. Mengajarkan kita basmalah itu 1 pekan. Seperti itu. Lakinnahu qara'a hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Akan tetapi dia setelah mengatakan kenapa ya guru saya itu mengajarkan saya ini saja gitu. Kemudian beliau membaca qara'a hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum, sebaik-baik dari kalian, man ta'allama al-Qur'ana, siapa saja yang ta'allama al-Qur'an, belajar ilmu, wa 'allamahu, dan juga mengajarkannya. Salah satu cara kita mendapatkan ilmu yang baik itu salah satunya setelah kita mempunyai ilmu kita ajarkan. Setelah mempunyai ilmu kita ajarkan ilmu itu, insya Allah kita tuh melekat ilmunya. Ustaz, tapi saya nggak ngajar, masih jadi santri. Diskusi sama temennya, diskusi sama zubalanya. Zubala itu sampah ya, apa namanya? Zumala itu artinya apa? Temennya. Bersama dengan temannya diskusi, insya Allah itu akan melekatkan ilmu. Faqala li nafsihi muallimi yuridu li al-khaira. Seorang guruku itu menginginkan aku itu kebaikan. Wa sa'asbiru ala tawjihatihi mahma badat su'bah. Ya. Dan saya akan bersabar ala tawjihatihi dalam menghadapinya. Mahma di sini badat su'bah, walaupun su'bah itu sangat sulit. Ma'amururil ayyam, kemudian beberapa hari berlalu, asbaha Ari min afdhalit tullabil halaqah. Ari itu menjadi seorang yang paling hebat santri dalam halaqah itu. Wa kana yaqulu daiman, kemudian dia berkata selalu, laula sabru muallimi ala akhta'i wa sabri ala ta'limatihi lamma wasaltu ila hadhil marhalah. Jika tidak laula sabara muallimi, jika tidak kesabaran terhadap guruku ala akhta'i, terhadap kesalahanku, walaula sabara muallimi wasabari ala ta'limati, dan kesabaranku terhadap guru, terhadap pembelajaranku, lamma wasaltu, tidaklah aku mendapatkan atau sampai ila hazil marhalah, kepada para marhalah itu, tempat ini, maksudnya itu menjadi seperti ini. Jika aku tidak bersabar kemarin, maka tidak aku menjadi orang seperti sekarang ini. Nah, kita nggak tahu 5 tahun ke depan, bersabar. Nanti antum akan membuat kata-kata nanti, ya seandainya aku tidak bersabar kemarin di BKK, mungkin aku tidak seperti ini. Nah, 5 tahun ke depan atau 3 tahun ke depan dan seterusnya. Ya bunai ij'al muallimaka tajan ala ra'sik. Wahai anakku, jadikanlah gurumu itu taj. Apa taj kemarin? Apa tajun kemarin? Mahkota ala ra'sik, kepalamu. Wa tadzakkar an ihtiramaka lahu laisa mujarradun wajibun. Ya, di sini salah ini ya. Laisa mujarrada wajibin, tidaklah semata-mata itu sesuatu yang wajib saja. Bal huwa barakatun ta'udu 'alaika fi 'ilmika wa hifzika, akan tetapi dia itu adalah keberkahan yang kembali kepadamu dalam ilmumu dan juga hafalanmu. Ya, seperti itu. Kemudian in'ikas di sini itu lebih kemana ini ya? In'ikas itu introspeksi ya, introspeksi. Wa ta'ammul itu harapan. Hal anta saburun ala ta'limati muallimik? Apakah engkau bersabar ketika belajar bersama dengan gurumu? Pertanyaan dalam hati. Apakah engkau bersabar ketika belajar bersama dengan gurumu? Enggak. Nah, misalnya. Hal tash'uru bitawadhu amamahu wa taqaddara jahdahu ma'ak? Apakah engkau merasakan tawadhu' di depannya, wa taqaddara, dan juga engkau tuh mampu jahdahu, berjihad, maksud bersungguh-sungguh dengannya bersamamu? Maksudnya itu engkau bersungguh-sungguh bersama gurumu.
Hal tas'a lil 'amali bi kulli nasihatin yuqaddimuha lak? Apakah engkau berusaha beramal dengan setiap nasihat yang yuqaddimuha yang dia berikan nasihat itu kepadamu? Nah, itu pertanyaan yang bisa dijawab oleh diri kita. Al-bab sadis 30 menit ya insyaallah ya. Akhlaq hafidul Quran tajahu nafsihi ya. Akhlak seorang penghafal Quran terhadap dirinya. Tajah itu menghadapi dirinya. Al-faslul awal ikhlas. Ya, ikhlas terus yang dibahas karena ikhlas itu sangat penting. Fi hifdzil Qur'ani wa tatbiquhu. Ikhlas di dalam menghafalkan Al-Qur'an wa tatbiqihi dan juga dalam mempraktikannya. Ya bunayyal hafidhi inna hifdzaka lil Qur'ani wa ni'matun 'azimah wa minhatun rubbaniyah ikhtarakallahu laha. Sesungguhnya hafalanmu terhadap Quran itu dialah nikmat yang besar dan juga nilai rubbaniyah. Robbaniyah apa itu robbaniyah? Nilai robbani, nilai yang luhur. Ikhtarakallahu yang Allah pilihkan kepadamu terhadapnya. Walakinna hadhihi ni'mata walakinna akan tetapi hadhihi ni'mata nikmat ini la takatamilu illa iza zuyinat bil ikhlas, tidaklah sempurna kecuali dihiasi dengan keikhlasan. Bahwa ar-ruhu allati tamnahu amalakal qabula wal barakah, dan dia itu adalah ruh yang manaha yang memberikan amalaka amalmu al-qabul wal barakah. Dialah yang memberikan apa al-qabul, apa qabul itu? Qabul, penerimaan, wal barakah dan juga barakah. Al-ikhlasu huwa ayyakuna kullu harfin tahfizuha. Ikhlas itu adalah setiap huruf engkau bisa menghafalnya. Dengan keikhlasan dia itu bisa membuat setiap huruf itu engkau bisa menghafalkan. Ikhlas. Wa kullu amalin taqumu bihi khalisan liwajhillah, dan setiap amal engkau mampu berdiri dengannya khalisan liwajhillah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. La talaban li sana'in nasi wa la tam'an fi dunya zailah ya. Tidaklah engkau menuntut ilmu itu karena talaban mencari lisana'in nas pujian manusia, wala tam'an dan juga tidak toma'. Apa toma' itu? Fi dunya zailah. Apa di tamak? Kalau sekarang bahasa itu tamak. Tamak itu artinya apa? Rakus. Pengen semuanya. Itu namanya rokok. Tamak. Tamak, rakus juga makna kedua namanya haris. Itu rakus artinya haris. Dalam firman Allah dalam surah At-Taubah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun anitum harisun 'alaikum. Anittum harisun. Rasul itu beliau itu mempunyai sifat haris. Haris. Loh, kok rakus? Nah, haris di sana itu rakus dalam kebaikan. Kalau haris so biasanya. Haris itulah rakus tapi dalam kebaikan. Cuma kebaikan dia pengen ambil gitu loh. Orang haris itu. Dia pokoknya dilihat orang punya hafal Quran, dia pengen hafal Quran. Lihat orang hafal hadis, dia pengen hafal hadis. Semuanya dia pengen kebaikan. Orang haris. Kalau toma, dia itu rakus tapi bukan dalam kebaikan, tapi dalam hal-hal keduniaan. Orang punya harta, punya kulkas, dia pengen beli kulkas. Orang punya mobil, dia pengen beli mobil. Semua seolah-olah di dunia itu dia pengen ngambil semua. Orang toma itu. Ya, zailah. Jangan menjadi orang yang toma di dunia, zailah yang panah. Qala Allah Ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud din. Surah Al-Bayyinah. Dan tidaklah kamu itu diperintahkan kecuali supaya menyembah Allah. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali mereka menyembah Allah mukhlishina lahuddin, mereka ikhlas lahuddin, tetap agama. Makna ikhlas wa ahmiyatuhu, dan juga pentingnya ikhlas itu. Al-ikhlasu ya bunayya, ikhlas itu wahai anakku, huwa sirrun bainal 'abdi wa rabbih. Dan itu rahasia antara seorang hamba dan juga Tuhannya. Makanya kata guru ana, kita itu harus punya amalan sir. Kita harus mempunyai amalan sir.
Amalan sir itu gimana? Misalnya sholat sunnah yang sir. Manusia manapun nggak tahu. Kita harus punya itu. Satu. Zikir yang sir. Manusia hatta semut pun tidak tahu. Harus ada yang kita punya. Apalagi sholat, zikir. Pokoknya itu dulu lah. Dua. Sholat sama zikir yang sir. Kenapa? Karena kalau sesuatu itu jahar, itu sulit kita mengolah niat kita. Sulit mengolah niat kita. Ketika kita zikir, ketika dalam keadaan yang bukan rahasia, bukan dalam kesembunyian, biasanya ada riaknya sedikit. Jadi itu bisa mengurangi pahala. Pas sholat misalnya, pas ada ukhti di belakang, langsung Allah, diulang-ulang Allahnya. Allahu Akbar. Buktinya di belakang tuh langsung dia baca surah yang panjang gitu. Surah Ibrahim habis sama dia itu. Habis dari Alif Lam Ra. Ya, langsung. Masya Allah kata ukhtinya kan. Nah, ternyata besoknya ukhtinya nggak ada kakek-kakek di belakang. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Qul huwallahu ahad. Loh, ada kakeknya. Bukannya kemarin ini Al Ibrahim katanya. Pada usaha saya ikhlas itu sepertiga Quran. Nah, dalilnya. Seperti itu. Kalau ada ukhti biasanya itu semangat, gitu kan? Antum enggak? Kalau ada akhwat biasanya itu kemampuannya itu langsung keluar semua ini. Kemampuannya langsung keluar semua. Serba bisa. Fahri serba bisa. Disuruh apapun pasti mau. Bener kan? Kenapa pasti mau? Karena itu adalah penyemangat hidupmu. Gitu. Kita didesain oleh Allah, seorang laki-laki itu ketika bertemu dengan orang yang dicintai, pasti dia itu semangat. Semangat. Semangatnya itu udah menggebu-gebu, seolah-olah itu duri itu menusuk pun nggak apa-apa gitu kan. Laut pun akan aku seberangi, gunung pun akan aku daki, apalagi Pertamina pun akan aku lewati, Bukaka pun akan aku masuki. Gitu. Faktanya dia nggak bisa berenang. Gitu. Pas naik gunung dia muntah-muntah gitu kan pulang. Ke Bukaka pun dia nggak mau. Nah, yang penting itu bahasa-bahasa orang pujangga. Gitu. Makanya dua orang yang bohong ya, yang dimaafkan apa? Bohong terhadap cinta sama bohong ketika tauriah. Bohong tauriah itu boleh dalam keadaan mensa. Apa itu tauriah? Tauriah itu secara zohirnya bohong, akan tapi secara batinnya itu jujur. Itu tauriah namanya. Contohnya nih, Nabi Ibrahim sama istrinya. Siapa istri Ibrahim ketika itu? Siti Sarah. Ketika sama Siti Sarah berjalan, ketemu seorang raja. Raja ini suka menculik istri dari seorang ini. Seorang laki-laki yang cantik istrinya. Suka dia nyuri, diambil. Ketika itu kebetulan Ibrahim sama Siti Sarah itu beliau itu berjalan, dikit-dikit ketemulah seorang raja. Diambil Siti Sarah. Udah ditanya Ibrahim siapa ini? Kalau dia bilang istri, dipenggal Nabi Ibrahim ketika itu. Kalau dia bilang bukan istri, pasti Ibrahim itu dimaafkan, masih dikasih pergi, tapi istrinya diambil gitu. Nah, kemudian ditanya, siapa ini Ibrahim? Dia adalah saudariku. Kata Ibrahim, ini adalah saudariku. Marahlah Siti Sarah dalam hati. Laki-laki apa ini gitu kan? Masalah gini kok tiba-tiba dia nggak mengakui saya istrinya. Ngambeklah Siti Sarah. Habis itu Ibrahim pergi gitu. Nah, Siti Sarah pun dibawa ke kamar sama raja ini. Nah, habis itu ketika mau ke kamar, raja itu selalu kesakitan. Dia akan mau meruda paksa gitu ke Siti Sarah, tapi dia selalu kesakitan raja ini. Nggak bisa dia menginin Siti Sarah. Nah, setelah itu Siti Sarah itu ada kayak semacam bodyguard di belakang kiri kanannya. Itu membuat raja itu takut. Nah, ketika raja itu melihat, berarti ini wanita tidak sembarangan. Wanita tidak sembarangan. Akhirnya seorang raja ini memberikan hadiah kepada Siti Sarah, seorang budak namanya Hajar. Seorang budak namanya Hajar. Itulah yang kita kenal dengan namanya Siti Hajar. Nah, ya udahlah, dikatakan bahwasanya dikasih Siti Sarah itu seorang budak. Langsung Siti Sarah itu pergi bersama dengan budaknya Siti Hajar ke Ibrahim, menampar Nabi Ibrahim tuh Siti Sarah.
Kenapa engkau ini mengaku saya saudari? Kenapa nggak bilang istri gitu gini? Engkau itu adalah saudariku seiman. Nah, secara zahirnya bohong Nabi Ibrahim kan? Tapi faktanya nggak bohong, benar itu saudaranya seiman. Makanya dikatakan misalnya saya punya saudara. Siapa saudaranya? Bapak Yusuf Kala. Loh, saudara dari mana? Saudara seiman. Gitu, itu tauriah. Nah, itu bohong yang boleh tapi dalam keadaan mendesak ya. Misalnya, ente mau masuk Islam apa kafir? Mau kafir apa Islam? Kafir aja lah, Pak. Oh, bagus. Ditanya, kenapa dia kafir? Kafir itu dalam bahasa Arab artinya menutupi. Kafir, orang petani pun dikatakan sebagai orang kafir, orang suka menutupi ladang. Dia kafir dalam segi bahasa, bukan segi makna. Dia mau Islam apa kafir? Kafir aja lah. Itu. Maksudnya itu nutup. Dia nutup diri. Nanti pas dia udah ini ditutup aja dirinya biar nggak bohong kan? Seperti itu. Berarti kafir itu bisa artinya menutup. Itu. Nanti yang ditanya, tapi jangan dibuat di sini nanti. Habis kemana? Habis ke pasar, ke warung. Ke warung mana? Warung sana. Kan sana itu umum kan? Jadi dia pergi ke sono gitu. Ya, seperti itu. Jadi jangan tauriah itu ketika dalam keadaan mendesak. Kemudian kedua itu bohong ketika bercinta, maksudnya berayu seorang wanita, seorang kekasih. Nah, itu. Biasanya dia buat puisi dulu. Engkau adalah pujaan hati. Itu hari pertama. Udah nikah hari pertama, hari sebulan itu engkau adalah seorang. Nanti kalau 5 bulan 6 bulan langsung. Apa sih ente? Adanya kan sama ininya seperti itu. Jadi jauhilah pertama pacaran. Pacar tuh jauhilah sejauh-jauhnya. Kenapa? Itu akan membuat antum menjadi lemah. Apalagi seorang laki-laki yang dia itu bucin. Apa itu bucin? Budak cinta. Nanti ditinggalin antum sama kekasihnya pengen bunuh diri kan, bahaya itu. Tinggalin semuanya, tinggalin. Nanti gampang kalau itu. Gampang 5 hari 6 hari sebelum nikah itu nyari aja. Anak ketemu sama istri itu cuma 1 pekan. Tanggal 13 ketemu, tanggal 21 nikah. Gitu. Tanggal 13 ketemu, tanggal 21 nikah. Itu lebih lebih menjaga pandangan, lebih ini ta'arufnya kayak gitu namanya ta'aruf. Ini ta'aruf pacaran gak ente? Enggak, saya ta'aruf berapa tahun? 6 tahun loh. Ta'aruf. Tapi kita nggak pacaran, ternyata kita ta'aruf, tapi setiap hari ada teleponan gitu kan. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ayo kita tahajud. Itu kan. Tahajud, telepon video lengkap. Itu banyak teman-teman yang kayak gitu. Di sini insya Allah nggak ada lah ya. Loh, kok diem? Di sini nggak ada kan? Alah, kata pertama yang benar tadi. Ya. Biasanya itu kejujuran itu di awal kalimat. Kalau udah keduanya itu ada ketidakjujuran. Ya. Putuskan dulu gitu. Jadi penghafal Quran udah 30 juz. Antum nyari siapapun nggak akan ditolak gitu loh. Misalnya masih 0 juz nih, nanti udah 30 juz, antum ketika udah umur 25, udah mau siap nikah, langsung aja milih gitu. Antum kasih pilihan tuh, anak kiai ini apa anak pejabat ini ya? Itu. Nanti akan ditanya, "Nah, udah berapa udah ada kerjaannya apa?" "Ya, saya nggak kerja sih, Pak, tapi alhamdulillah 30 juz ada di kepala." Gitu. Keren tuh katanya. Ya udah, tak terima. Bahkan ada tetangga dari tetangganya anak pribadi itu belum nikah di Papua sama orang Bugis, ya. Itu belum hafal Quran kan? Di sana itu ketemu sama orang paling kaya di desa sana. Punya perusahaan apa? Itu belum nggak ada kerjaan, tapi ke sana tiba-tiba dia yang ditawarin, gitu. Dia yang ditawarin. Akhirnya menjadi orang kaya di mana? Di Papua. Jadi tukang ini tur umroh itu apa namanya? Guide travel kemudian ini keren seperti itu. Antum udah hafal 30 juz. Siapa sih yang nolak antum itu loh pertanyaannya. Bahasa Arab mantap terus kan, masya Allah. Nanti pas nikah itu pakai bahasa Arab. Qabil tu nikahaha bimahri salasi dinarin halan.
Halan. Kenapa Halan? Karena dia Manchester City. Nah, siapa itu Halan? Aku terima nikahnya dengan mahar 3 dinar. Halan itu artinya tunai. Nah, jadi antum jangan ngutang, nanti bahaya itu. Saya terima nikahnya dengan mahar segini. Hutang itu dainan gitu. Cara hutang. Boleh nggak? Boleh. Boleh kita nikah dengan maharnya itu kredit. Tapi kita juga nggak berhak memerintah atau mendapatkan istri itu langsung. Jadi si istri itu boleh ngapa-ngapain gitu, tanpa izin. Keluar atau apa silahkan, karena dia masih ngutang si Pak Ijo itu masih ngutang dia si istri itu boleh dia ini, adek biar ambilin saya ini, ntar dulu saya ambilin sebelum maharnya itu lunas. Dan zaman sekarang itu mirisnya, zaman sekarang itu ya banyak orang nikah, nggak apa-apa ya biar antum seger, antum aja pagi-pagi ya. Nikah itu ngutang, banyak saudara temukan itu nikah ngutang. Apalagi ini cerita-cerita teman Ana yang dari Jawa itu cinta sama orang Bugis, Makassar, pokoknya Sulawesi lah ya. Masalahnya di mana? Panai katanya, masya Allah, panai. Di sini juga pakai panai, lu. Semua Sulawesi, masya Allah. Itu sampai teman anak itu sampai memutuskan cintanya, bukan karena dua-duanya itu tidak saling cinta, akan tetapi panai menghalangi cinta mereka berdua. Masya Allah, ini panai ini. Ya kemarin ada di chat gitu. Antum di mana? Di Sulawesi. Loh, kapan antum nikah? Bukannya antum sama orang Makassar? Nggak jadi, terhalang oleh panai. Itu gimana panai itu? Apakah ada ininya? Ada standarnya? Kalau SMA berapa? Kalau lulus SMA? Kalau ada keturunan berapa itu? Berapa juta? 100. 100 juta. Gak usah nikah lah orang Bugis ya. Gak usah. Kalau aku pengen nikah nyari orang Lombok. Orang Lombok itu kalau orang tuanya nggak setuju berapa maharnya, curi anaknya. Ada adat Lombok itu namanya adat merari. Nah, makanya orang Lombok itu kalau nikah nggak ada duit, gampang orang Lombok. Kalau nikah ada duit. Sistem merari itu. Oh, ya udah itu aja. Iya, kalau di Lombok itu ya, alhamdulillah anak nggak pakai sistem itu. Tapi seandainya nih antum cinta sama siapa, Fatimah, nggak ibunya mengatakan harus ada panainya 100 juta. Kalau nggak ada panai, haram nikah sama anak saya, curi anaknya. Gitu. Pas dicuri anaknya, langsung telepon ibunya, Bu, udah dicuri anaknya. Tapi masih nyuri itu bukan dia yang nyuri, tapi keluarganya si laki yang nyuri dia. Udah dicuri anaknya, Bu, saya pengen maharnya diturunin berapa? 1 juta aja. Nah, dulu dari 100 juta jadi 1 juta. Mana harga diri saya, kata ibunya kan. Kalau enggak ya udah, anaknya enggak balik. Nah, ya udah 1 juta. Gitu. Makanya ada Lombok itu mahar itu dikit. Di sini tuh masya Allah panennya 100 juta. Yang SMA itu 1 juta. Gimana kalau yang S1? Terus siapa yang mampu nikah terjadinya di sini? Berarti yang miskin-miskin nggak nikah gitu? Enggak, masa kayak gitu? Pasti ada ininya, pasti ada kayak diskonnya. Enggak ada. Daerah juga. Ya 50 mahal juga itu 50. Masya Allah. Pantesan teman-teman anak yang dari Makassar tuh nikahnya itu di umur 30. Oh itu masalahnya ya. Kalau di Lombok itu umur 19 sudah mampu nikah, meskipun belum mampu kerja, udah mampu nikah. Bahkan ada yang lamarnya apa? Segelas mata air gitu. Segelas air aqua itu ada sandal jepit. Kalau di Lombok sandal jepit ininya gitu. Tapi positifnya kalau maharnya mahal ya, kayak ada panai-panai itu, gak gampang cerai. Orang yang pakai itu gak gampang cerai biasanya. Orang yang pakai. Kenapa? Dia berpikir mau cerai gitu kan. Udah panjang lebar, pakai panai-panaian lah gini-gini gitu. Kalau yang maharnya sedikit-sedikit itu cepet cerai dia. Gampang cerainya. Kita seberapa? Hah? Ana berapa ya? Inilah gak usah sih tahu lah ya. Nanti kalau terlalu murah antum bilang murah kali katanya.
Kalau terlalu mahal, lo kok istri yang Ustaz kok matre kali ya, itu kan dua problem nanti. Nggak usah tahu lah. Yang penting seperti itu adanya lomba. Jawa juga seperti itu. Jawa itu kenapa penduduknya padat? Salah satunya karena nikahnya mudah, murah. Ya itu mungkin penyebabnya kenapa di Sulawesi nggak terlalu padat penduduknya. Karena mau nikah pun terhalang oleh panai. Iya, menurut Anda kejem panai itu ya. Teman Anda di Jawa itu kasihan. Itu mau nikah terhalang sama panai. Masya Allah. Yang seperti itu hadallahu wa iyyakum ajmain, kasihan juga antum ya. Ya. Orang nanti antum enggak usah nikah sama orang lain lah ya. Nikah sama orang luar Sulawesi aja lah. Di mana? Kalimantan. Orang apa Kalimantan? Banjar. Oh, Masya Allah itu orang Banjar. Tahu orang Banjar kan? Iya, orang Banjar. Kemudian orang Kalimantan bagian timur. Kemudian orang Melayu. Masih banyak. Ya. Dari Bugis ya gitu. Ana masih nanti mau cari mendalami lagi nih sistem panen ini. Apakah ada diskonnya? Apakah boleh di bawah 50 dan seterusnya? Kalau tetap 50 standarnya itu kapan orang bisa nikah gitu kan? Makanya nanti buat demo besar-besaran gitu. Hapuskan panai gitu. Iya. Demo besar-besaran. Jadi antum nanti kalau punya anak perempuan harus berpikir gitu. Jika ada seorang laki-laki datang melamar anak antum harus berpikir kalau antum tetap pakai panai gitu, kasihan mereka berdua tidak bisa berlayar menginikan samudera, berlayar ke samudera, menaiki gunung Himalaya, dan seterusnya, dan juga tidak bisa masuk ke Mahatahfiz Bukaka. Ya. Kita akhirlah pertemuan kita pada kesempatan kali ini dengan sama-sama berdoa alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atit, Paris, Atit. Sudah banget.